Halo semuanya, selamat datang di kanal Opa Dosen. Ya, kali ini kita akan masih belajar tentang series, belajar, pemrograman web. Di video sebelumnya kalian sudah mengenal, dasar-dasar pemrograman web, yaitu HTML, CSS, dan JS. Eee, Kalian sudah mengetahui, dasarnya fungsinya seperti apa, untuk yang HTML, kegunaannya seperti apa, ada juga prakteknya kemarin HTML sedikit tentang title dan, H1-nya juga atau judul. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi sedikit, saya mau nerangin sedikit dulu, eee, apa sih kok, kita harus tahu HTML, CSS, JS. Nah, kemarin sudah dibahas ini kan 3 basic utamanya, 3 faktor utama, 3 landasan utama untuk kalian belajar bahasa pemrograman web. Jadi, dalam kalian bikin suatu aplikasi itu, ada yang namanya front end, ada yang namanya back end. Ini misalnya front end, ini back end. Front end itu adalah, bagian yang tampak oleh user, yang terlihat oleh user, sedangkan back end adalah, bagian di dalam aplikasi itu sendiri yang tidak terlihat, tapi mungkin bisa diketahui kegunaannya apa oleh user. Contoh sederhananya gini, kalau kalian berkunjung ke, website Google misalnya. Oh, kalian ngelihat tampilannya ada tulisan Google di tengahnya, di bawahnya ada text box sedikit. Nah, kalian ketika ingin mencari sesuatu, kalian misalnya ngetik, eee, kalian ingin mencari tentang COVID-19 misalnya. Kalian ketik COVID-19 terus kalian enter atau kalian klik tombol search-nya. Nah, nanti di situ, eee di dalam website Google itu sendiri nanti dia akan menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan oleh si backend-nya ini. Kalian nggak bisa tahu nih, si backend-nya ini ngapain aja sih, eee, kalian cuman tahu ketika ngeklik ini nanti keluar hasilnya tentang COVID-19 semua di dalam list website, pencarian Google itu sendiri. Tapi di belakangnya ini kalian nggak tahu kan sebenarnya, di situ ada skrip-skrip, khusus, ada untuk pencarian web, untuk, crawling datanya, untuk nge-grab datanya itu sendiri tentang COVID-19 dari, berjuta-juta data, bermiliaran data yang ada di server Google. Nah, jadi kita akan, sedikit ngebahas tentang front end dan back end. Di front end sendiri, untuk tampilan makanya kenapa kalian harus mengerti 3 komponen dasar itu, eee, ini gunanya untuk tampilan di depan user. Coba kalian bayangin deh kalau kalian bikin website, eee, dia cuman kotak-kotak gitu aja, flat, nggak ada warna, hitam putih, nggak hitam putih lah, eee, flat abu-abu lah misalnya semuanya, nggak ada warna sekali, nggak ada dasarnya. Users ketika ngelihatnya juga, "Website apaan nih?" Gitu kan. Tapi kalau kalian mengunjungin website misalnya google.com, kayak kayak google.com lah, kalian ngelihat kan, oh, simpel banget ya, kalian tahu fungsi teksnya itu untuk apa gitu. Atau bing.com, kan dia cuman nampilin background gambar sama text box sama logo Bing-nya itu sendiri. Nah, eee faktor-faktor sederhana ini sangat penting untuk user, kenapa? Karena user itu, biasanya ngelihat tampilannya mantep nggak sih? Speed, untuk ngakses website kalian cepet nggak sih? Gitu. Ada beberapa faktor yang, tidak di bukan tidak dipedulikan, apa ya, tidak terlalu diperhatikan oleh programmer. Nah, ini gunanya, eee, desainer di dalam suatu tim. Jadi kalau kalian bikin, suatu aplikasi secara profesional, misalnya,
sebuah perusahaan kecil itu pasti dia di dalamnya untuk bikin satu aplikasi sederhana aja, itu ada beberapa tim. Misalnya ada yang ngerjain front end-nya, berarti mungkin kemungkinan besar dia mengerjakan HTML, CSS, JS, dan tampilan depan websitenya itu akan menjadi seperti apa tampaknya di user. Apakah seperti google.com, apakah seperti Facebook, apakah seperti Twitter misalnya, tampilannya ada bagian sisi backend-nya. Fungsi-fungsi di belakangnya itu sendiri apa sih nanti ketika user ngeklik tombol login, dia bisa login nggak sih nanti? Dia bisa ngakses server nggak sih? Dia bisa ngakses password nggak sih di dalam database-nya website itu sendiri? Terus ada eh, quality control. Quality control ini penting. Apakah fungsinya berjalan? Apakah desainnya udah benar? Apakah eh, flow diagramnya sudah sesuai? Apakah datanya yang mengalir itu sudah benar? Quality control ini akan mengecek lagi nanti si websitenya itu sendiri. Kalau kalau dirasa masih ada kesalahan, masih ada error, nanti dia akan dibalikin ke divisinya itu sendiri. Misalnya, tampilannya masih nggak bener nih, tiba-tiba ada posisi tombolnya melenceng di ujung atas misalnya. Nah, nanti dia akan bilang ke bagian front end, tolong benerin dong. Nanti front end ngebenerin lagi tombolnya harus di sesuai posisinya. Mestinya ada di mana. Nah, kalau misalnya posisinya ketika klik login ternyata kok dia nggak bisa login juga, mungkin kesalahan ada di backend atau mungkin ada di front end juga. Tapi kalau misalnya kesalahannya ada di backend, nanti dia akan si QC ini akan ngebalikin ke backend itu sendiri, tim dari backend. Ini ada yang nggak bener nih, tombolnya fungsinya, tolong deh dibenerin gitu. Nah, ini biasanya kalau tim kecil biasanya cuman segini ya, tapi kalau timnya udah besar sekali misalnya, ada beberapa tim lagi yang nanti dia akan mengerjakan bagian mananya, dia akan misalnya untuk bikin misalnya aplikasi Facebook lah, aplikasi Facebook, eh, oke ada sisi desainernya, tapi desainernya ini bisa dibagi nanti menjadi 3, misalnya untuk Facebook versi web, Facebook versi Android, Facebook versi iOS. Nah, nanti tim desainer nih mendesain tampilannya harus apa sih? Harus kayak gimana sih? Kan pasti beda antara mobile, antara tampilan HP dengan tampilan yang ada di laptop atau di PC kalian, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh sederhananya. eh, jadi suatu aplikasi yang profesional nanti itu dikerjakan oleh banyak tim. Eh, kita kembali lagi ke sisi front end dan back end-nya itu sendiri. Eh, Khusus untuk sekarang kita akan konsentrasi aja dulu di sisi front end-nya, itu HTML, CSS, JS. Eh, kita bahas sedikit front end. Front end ini tampilannya user ini eh, nggak bisa kita kita nggak bisa bikin aplikasi semua kita. Kita nggak bisa bikin aplikasi. Oh, kalian sebagai developer aplikasi, kalian mau bikin aplikasinya kayak gini sesuai keinginan kalian, sesuai apa ya, bukan keinginan kalian bikin aplikasi. Kalian misalnya kalian pengen aplikasinya jalannya kayak gini gitu loh, tapi misalnya ada user kalian, wah ini kok rasanya nggak oke banget ya aplikasinya, ternyata aplikasi kalian nggak diterima sama user, nggak terima di pasar. Jadi kalian nggak bisa bikin aplikasi itu sesuai dengan keinginan kalian aja, nggak bisa. Kalau kalian bikin aplikasi terus kalian lempar ke user, kalian terbitkan lah gitu ke user, apa iya bakal dipakai, apa iya aplikasi itu bakal
eee, berfungsi dengan sesuainya? Kan belum tentu juga. Makanya itu kalian harus ada, riset tersendiri. User maunya kayak gimana sih? Nah, biasanya sisi yang paling mendasar adalah front end-nya, tampilannya. Kalian, eee, dalam bikin suatu aplikasi, kalian nggak bisa langsung ngoding gitu ya, HTML, wah bikin H1 judulnya ada di sini, eee, terus di bawahnya ada table misalnya, di bawahnya lagi ada tombol kayak gimana gitu misalnya, kalian langsung ngoding. Sebenarnya bisa aja kayak gitu, tapi nanti kalian akan, "Oh di sini ada salah, kita ulangin lagi. Di sini, eee, misalnya tabelnya kegedean, ulangin lagi, ngoding lagi." Eee, Agak lama gitu ya, kalau kalian prinsip ngodingnya, prinsip membuat aplikasinya seperti itu. Nah, inilah gunanya, perancangan, desain. Nah, inilah kenapa, desainer-desainer misalnya seperti Ivan Gunawan, itu sebelum bikin baju dia bikin sketsa dulu. Sama aplikasi juga seperti itu. Aplikasi di sketsa dulu, baik untuk web ataupun untuk mobile, itu dia di sketsa dulu tampilannya seperti apa, tombolnya di mana, teksnya ada di mana. Kan, eee, kalau sudah ada sketsanya, kalian enak tuh nanti ngodingnya. Oh, ternyata ini table gunanya di sini, nanti tinggal ngoding. Nah, itu dia tadi, makanya saya bilang, dalam bikin suatu aplikasi, dibagi beberapa tim, ada desainernya, ada di bagian, programmer front end-nya nanti. Jadi yang ngedesain hanya bikin sketsa, tampilannya kira-kira seperti apa, nanti di front end programmernya nanti dia tinggal ngoding sesuai tampilan sketsanya itu sendiri seperti apa. Nah, video kali ini ngebahas itu aja, ngebahas sedikit tentang pembahasan antara front end dan back end, eee, dari, eee, segi membuat aplikasi, sedikit perbedaannya apa, sedikit pembahasannya apa. Eee, Kalau video ini bermanfaat, silakan diklik, tombol thumbs up-nya, tombol like-nya, dan kalau misalnya sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang masih belajar pemrograman. Sampai sini aja dulu, nanti kita lanjut, prakteknya, HTML, CSS, JS, dasar-dasarnya. Tetap stay tune, sampai jumpa.